Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Imade Ari Sumaragiri. Di sini saya akan mempresentasikan topik yang berjudul sifat penelitian kuantitatif, di mana latar belakang dari penelitian ini adalah sebuah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui sesuatu secara teliti, kritis dalam mencari fakta dengan menggunakan langkah-langkah tertentu. Keinginan untuk mengetahui sesuatu tersebut diteliti untuk menjawab sebuah permasalahan secara benar. Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana cara kita bisa mengetahui sifat dari penelitian kuantitatif. Untuk tujuannya yaitu untuk memahami sifat dari penelitian kuantitatif dan langkah utama dalam penelitian kuantitatif. Itu ada beberapa. Yang pertama yaitu teori, di mana teori adalah gambaran umum yang ideal dari proses tersebut. Mungkin tidak pernah ditemukan dalam bentuk murni, tetapi ini merupakan titik awal yang berguna untuk memahami bahan utama pendekatan dan hubungan di antara mereka. Lalu yang kedua hipotesis. Hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap suatu permasalahan yang ada. Lalu pemilihan desain penelitian. Di sini pemilihan desain penelitian memiliki implikasi untuk berbagai masalah seperti validitas eksternal, temuan, dan kemampuan peneliti untuk mempertalikan kualitas dengan temuan mereka. Yang keempat adalah rancangan pengukuran konsep. Yang kelima adalah pemilihan lokasi. Di sini kita sebelum menetapkan masalah, kita harus menetapkan judul, kita harus memilih lokasinya, lalu memilih subjek atau respon penelitian. Dan yang ketujuh, mengelola instrumen penelitian atau mengumpulkan data. Yang ke-8, mengolah data. Yang ke-9, menganalisa data. Yang ke-10 adalah membuat kesimpulan atas dasar analisis data tersebut. Jadi peneliti menginterpretasikan hasil analisis tersebut. Pada tahap inilah temuan akan muncul. Dan yang terakhir adalah penyampaian kesimpulan. Di sini tidak sekedar memuaskan keingintahuan pribadi peneliti, tetapi juga harus memberikan suatu pemahaman yang real kepada audiens yang membacanya, yang menikmatinya, agar lebih menarik lagi, seperti itu. Lalu langkah-langkah utama untuk mengikuti urutan secara garis besar, langkah-langkah utama dalam penelitian kuantitatif adalah menunjukkan bahwa hipotesis disimpulkan dari teori dan diuji. Namun, banyak peneliti kuantitatif tidak memerlukan spesifikasi hipotesis, dan sebaliknya, teori bertindak secara longgar sebagai seperangkat perhatian dalam kaitannya untuk mengumpulkan data peneliti sosial. Yang ketiga yaitu pendekatan deduktif atau induktif terhadap hubungan antar teori dan peneliti. Dapat diuraikan sebagai strategi penelitian yang berbeda. Dalam istilah yang sangat luas, itu digambarkan sebagai pengumpulan data numerik, sebagai penunjukan pandangan tentang hubungan antara teori dan peneliti, sebagai deduktif dan kecenderungan untuk pendekatan ilmu alam. Serta yang selanjutnya adalah konsep dan ukurannya. Ukuran bagi peneliti yaitu satu pengukuran memungkinkan kita untuk menggambarkan perbedaan yang bagus. Pengukuran memberikan kita perangkat yang konsisten atau tolak ukur. Dan yang ketiga adalah pengukuran memberikan dasar untuk perkiraan yang lebih tepat. Perbedaan antar ukuran dan indikator. Indikator adalah sesuatu yang dibuat atau sudah ada dan digunakan seolah-olah adalah ukuran sebuah konsep. Ini dipandang sebagai ukuran tidak langsung dari sebuah konsep seperti kepuasan kerja, sedangkan ukuran adalah sesuatu yang dibuat sebagai penilaian kinerja secara langsung. Selanjutnya, pendekatan multi indikator ukuran konsep lebih disukai daripada pendekatan yang mengandalkan satu indikator. Dimaksud di sini yaitu ada kemungkinan bahwa satu indikator akan salah mengklarifikasikan bahwa banyaknya individu.
Ini mungkin karena kata-kata dari pertanyaan atau mungkin produk kesalahan pahaman, tetapi jika ada sejumlah indikator, jika orang salah diklarifikasikan melalui pertanyaan tertentu akan mungkin untuk mengembirakan efeknya tersebut. Lalu selanjutnya adalah reliabilitas dan validitas. Cara utama berpikir adalah dalam proses pengukuran dan salah satu bentuk keandalan yang paling penting. Yang pertama, stabilitas. Yang kedua, keandalan internal. Yang ketiga, konsistensi antar pengamat. Validitas mengandaikan reliabilitas. Reliabilitas tidak mengandaikan validitas. Reliabilitas digunakan sebagai indikator. Ini menurut Jacob 1991. Dan reliabilitas diperlukan untuk pengujian validitas dan lebih mudah untuk dicapai daripada validitas. Mungkin reliabilitas diperlukan untuk memiliki ukuran yang valid dari suatu konsep. Hal ini tidak menjamin untuk ukuran tersebut bisa berlaku. Dan yang selanjutnya adalah kriteria utama untuk mengevaluasi validitas pengukuran. Yang pertama adalah pembuktian konten pengujian. Di sini ada banyak pembuktian yang didasarkan pada konten pengujian. Yang keempat, keasikan utama peneliti kuantitatif buat garis besar. Garis besar keasikan utama hubungan sebab akibat. Yang sebelumnya adalah pengukuran hubungan sebab akibat, generalisasi, replikasi. Pentingnya replikasi di antara peneliti kuantitatif, di mana dalam ilmu sosial sering menganggap replika atau lebih tepatnya kemampuan bereplikasi sebagai unsur penting dalam aktivitas mereka. Sangat mudah untuk melihat alasannya. Kemungkinan kurang objektivitas dan intrusi nilai-nilai peneliti akan tampak jauh lebih besar ketika memeriksa dunia sosial daripada ketika ilmuwan alam menyelidiki tatanan alam. Misalnya kritik penelitian kuantitatif. Masalah krusial dengan penelitian kuantitatif adalah kegagalan para praktisi untuk menangani masalah makna secara memadai. Peneliti kuantitatif gagal membedakan orang-orang, sosial dan dunia alam. Proses pengukuran memiliki arti dan rasa presisi dan evaluasi yang palsu. Analisa hubungan antar variabel, tingkat ketergantungan pada instrumen dan prosedur menghalangi hubungan antara peneliti dan kehidupan sehari-hari. Sementara sentral adopsi terhadap penelitian kuantitatif. Itu kita akan simpulkan di kesimpulannya. Kesimpulan, penelitian kuantitatif dapat dicirikan sebagai serangkaian langkah linier yang bergerak dari teori ke kesimpulan. Tetapi proses yang dijelaskan adalah tipe ideal yang memiliki banyak penyimpangan. Proses pengukuran dalam penelitian kuantitatif memerlukan pencairan indikator, menetapkan keandalan dan validitas ukuran penting untuk menilai kualitasnya. Penelitian kuantitatif dapat dicirikan sebagai menunjukkan keasikan tertentu. Sebagai yang saya jelaskan tadi, yang paling sentral di antaranya adalah pengukuran hubungan sebab, generalisasi, dan replikasi. Penelitian kuantitatif telah menjadi sasaran banyak kritik oleh peneliti kualitatif. Kritik tersebut cenderung berkisar pada pandangan bahwa model ilmu pengetahuan alam tidak tepat untuk mempelajari dunia sosial. Dan terima kasih untuk perhatiannya. Kurang lebihnya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf suara-suara yang mengganggu karena di sini lingkungannya lumayan ramai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang.